Heboh, Gembong Buzzer akhirnya tertangkap dan dia bikin pengakuan yang menggegerkan seluruh Indonesia. Ternyata selama ini, dialah yang menyebarkan berbagai hasutan di media sosial. Mulai dari isu Indonesia gelap, mengajak demo, sampai menghasut rakyat agar tidak percaya pada pemerintah. Yang menarik lagi, ternyata dia juga pernah melakukan hal serupa dalam kasus impor gula. Dia memelintir narasi seolah-olah Tom Lembong yang benar dan pihak lain, dalam hal ini pihak Kejaksaan Agung, yang salah. Wah, kotor sekali permainannya. Padahal ya Tom Lembong itu kan dibela mati-matian sama Pak Anies. Jangan-jangan nih, Pak Anies juga yang memesan jasa buzzer ini? Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan. Itu dia pernyataan dari Marcella Santoso, teman-teman. Salah satu tersangka yang kemarin ditangkap. Ternyata dia mengaku loh bahwa selama ini dialah yang ada di balik cuitan-cuitan di media sosial yang menjatuhkan citra pemerintahan. Pasti kalian juga pernah lihat ya, gimana para buzzer itu sering menyerbu. Contohnya, kalau Mas Gibran posting, komentar yang muncul pasti negatif semua. Begitu juga di kasus Pak Tom Lembong, yang seolah-olah netizen, apalagi yang membela mereka, menggambarkan bahwa Pak Tom itu yang benar, sementara pihak lain yang salah. Nah, semua itu diakui langsung oleh Marcella Santoso. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memesan? Siapa yang meminta orang ini untuk melakukan semua itu? Menyerang institusi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, menyerang Jaksa Agung, menyerang Jampitsus, menyerang Direktur Penyidikan, bahkan para penyidik yang dianggap pekerjaannya tidak benar. Ya, itu adalah dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan penyidikan dan penuntutan, dengan maksud dan untuk membuat opini publik, membuat opini kepada majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak benar. Itu strategi poinnya. Dan itu telah kami temukan di dalam alat bukti BBE dan bukti yang lain. Fakta-fakta itu ada. Sehingga oleh penyidik ditanyakan, apa maksud dan tujuan saudara, dalam hal ini Marcella Santoso, membuat seperti itu. Dan ini terbukti juga dengan pengakuan para saksi yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidik. Sebagai tersangka oleh penyidik. Siapa itu? Yaitu yang pertama tadi saya sebut adalah Tian Baktia, Jack TV. Bagaimana perannya? Teman-teman sudah mengekut semua, sudah pernah mendengar semua. Dan kedua adalah M. Adian Muzaki yang membawai buzzer 150 orang yang untuk membenarkan konten-konten itu. Teman-teman sudah ekut semua itu. Itu semua diakui. Makanya dia dengan sukarela membuat pernyataan dan minta untuk ditayangkan. Kemudian untuk institusi lain, kami tidak masuk ke wilayah itu, tetapi karena memang di BBE-nya ada, kami tanyakan, apa maksud dia membuat Indonesia gelap, konten-konten negatif? Apa dengan kaitan RUU TNI? Ya, ini kami tidak tahu ya, yang tahu yang bersangkutan. Tetapi karena ini ada di BBE, ya mau tidak mau tetap masuk di dalam pertanyaan penyidik, karena satu disatukan dengan penyerangan terhadap institusi kejaksaan dan para pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, itu tadi juga pernyataan dari pihak Kejagung menanggapi pengakuan Marcella Santoso. Pengakuannya jelas ya, bahwa dia terlibat dalam pembuatan konten-konten yang bertujuan menjatuhkan citra pemerintah.
Bahkan, pengaruhnya sampai merembet ke kehidupan pribadi Kepala Kejaksaan Agung sendiri. Tapi nggak mungkin dong dia bergerak sendiri. Pertanyaan saya masih sama. Siapa orang di balik semua ini? Siapa yang meminta dia melakukan itu? Atau jangan-jangan ada kaitannya dengan Abah? Soalnya nih ya, sejak Pak Tom dimasukkan ke sel, Abah itu termasuk orang yang paling vokal membela dan memberi semangat buat Pak Tom Lembong. Oh iya, sebelum lanjut, saya ingetin dulu, jangan lupa subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Apakah menurut Pak Anies, Tom Lembong adalah tumbal politik Anies Baswedan? Mudah-mudahan bukan, karena ini bukan tumbal atau apapun. Tom adalah seorang yang mencintai Indonesia. Nah, bener kan? Sejak awal Pak Tom ini dipuja-puji terus. Begitu Pak Tom masuk tahanan, langsung tuh ada postingan dari Abah, kalau nggak salah, di Twitter atau Instagram. Intinya, Abah Anies ini memberikan semangat ke Pak Tom, bilang kalau dia akan selalu berada di samping Pak Tom, mendukung Pak Tom, dan percaya bahwa Pak Tom nggak bersalah. Lucu kan? Harusnya kan kalau memang nggak bersalah, biarkan proses hukum berjalan dulu. Kalau nanti memang terbukti tidak bersalah, ya biar hukum yang bicara. Tapi ini kok malah dari awal udah buru-buru banget kasih dukungan. Bahkan sampai nyerempet-nyerempet soal cinta Indonesia segala. Mana keadilan? Yang benar-benar yang lagi punya korupsi kagak ditahan. Nyengir dapat duit. Iya dong, tuh yang empat yang punya salah jelas-jelas aja salah tuh. Adilin. Orang yang bersalah orang. Senang kan semua. Dapat duit haram kalian dapat duit haram. Pesenan kok pesenan. Yang empat tuh yang punya salah tuh. Yang jelas-jelas korupsi. Nah, ini yang bikin saya semakin yakin kalau Abah itu memang berpihak banget sama Pak Tom. Bahkan para anak-anak Abah pun datang ke persidangan Pak Tom, meneriaki hakim seperti biasa, merasa paling benar. Makanya saya bilang, jangan-jangan nih, ada kaitan juga dengan kasus buzzer yang tadi. Wajar dong kalau saya mikir ke situ. Takut mati apa Pak? Takut mati, karena ujung-ujungnya takut mati apa Pak? Takut mati, karena ujung-ujungnya kita akan dihisap. Sudah pasti Pak, hakim adalah perwakilan Tuhan di dunia, betul? Jadi sudah banyak sekali keganjilan dalam proses persidangan ini. Hari ini muncul lagi keganjilannya. Ya, saksi fakta yang diminta oleh jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan. Sesuai dengan pasal 185 KUHP dinyatakan bahwa keterangan saksi itu sah ketika disampaikan di persidangan. Ya. Jadi keterangan saksi itu bukan yang di BAP, tapi yang disampaikan di persidangan. Itu tentunya ada filosofinya. Kenapa? Karena di situ ada proses eksaminasi, ada proses tanya jawab di sana. Kita sama-sama tahulah bahwa proses di penyidikan kadang. Pas banget lagi ketika anak-anak Abah datang ke persidangan buat dukung Pak Tom. Ternyata di saat yang sama, pengacaranya Pak Tom malah memilih keluar dari ruang sidang, alias ngambek teman-teman. Beneran nih, mereka ngambek dan keluar dari persidangan. Coba kita cari tahu deh, sebenarnya mereka ngambek karena apa sih? Mohon untuk kembali lagi. Ya, majelis sebelum ini dimulai, saya mau mengingatkan ya. Bagaimana Anda lihat kursi-kursinya jaksa penuntut umum itu seperti itu, kursi-kursi kami seperti ini. Kita paham betul semangat pengadilan itu, ya. Kalau kursinya tidak cukup, bagi dua dong. Bagi dua pengadilan dua. Ini kan persidangan
tidak bisa disediakan dengan baik. Padahal alat itu ada. Ini juga seperti kayak Apa yang menjadi pertimbangan atau catatan? Ya, terima kasih Mas. Ternyata ya, yang lagi dibahas itu kan kasusnya Pak Tom. Kok tiba-tiba yang dipermasalahkan malah kursi? Jadi keluar sidang cuma gara-gara kursi? Aduh, ya ampun. Kalau kayak begini terus, kapan kelarnya sidang? Kayak anak kecil aja ya. Kursinya kok nggak sama? Harusnya disamain. Waduh, mau minta kursi kayak raja apa gimana nih? 8. Sebelum lanjut, saya ingetin lagi nih. Jangan lupa subscribe channel ini dan share juga videonya biar makin banyak yang update sama info-info terbaru. Kejagung sita laptop Tom Lembong yang dinilai diselundupkan. Guys, tahu nggak? Ternyata Kejagung tuh kemarin habis sita perangkat elektronik berupa laptop yang dinilai diselundupkan Tom Lembong ke penjara loh. Hal ini diungkap saat persidangan kemarin. Karena pada dasarnya para tahanan itu nggak boleh bawa laptop ke sel. Kejagung juga bakal telusuri gimana laptop itu bisa lolos dan masuk ke sel Tom Lembong. Kejagung juga bakal telusuri apa alasan Tom Lembong membawa laptop ke sel. Karena menurut kuasa hukum Tom, yaitu Arif Yusuf, laptop itu dibutuhkan untuk menyusun pembelaan untuk persidangan. Jadi bukan diselundupkan tanpa izin. Kalau menurut kalian, sebenarnya boleh apa nggak sih guys bawa laptop untuk kepentingan khusus? Tom Lembong di penjara bisa bawa MacBook dan iPad. Tapi laptop sama iPad kan alat tulis. Oh, alat tulis. Kirain perangkat elektronik yang bisa buat nonton drama Korea, bisa nelpon sana sini, bisa menghubungi sana sini. Oh, ternyata masuknya alat tulis. Kirain perangkat elektronik. Pak Tom Lembong itu dalam sel di rutan kok ada iPad sama laptop MacBook gitu. Enak kali ya. Pak Tom Lembong ini lagi ditahan apalagi staycation liburan. Pak Tom terkait temuan iPad sama laptop di rutan kemarin itu memang untuk penyusunan pledoi atau seperti apa Pak? Saya juga masih sedikit bingung ya, karena ketentuannya kan melarang benda. Tapi laptop sama iPad kan alat tulis. Dan memang saya memanfaatkan itu untuk menulis, ya, termasuk pledoi. Nanti bakal puluhan halaman, ya, dokumen pembelaan saya. Kemudian juga untuk membaca berkas. Berkas saya itu 1,5 meter tingginya, ribuan halaman. Jadi daripada harus baca kertas bertumpuk-tumpuk kan lebih baik PDF-nya ditaruh di tablet, kemudian kita baca di tablet kan lebih efisien. Pak Tom Lembong lagi bingung pegangan lah. Perasaan 30 tahun aku hidup, aku tahunya alat tulis itu pensil, pulpen, penghapus, buku, kertas. Nah itu alat tulis. Kalau laptop, MacBook, iPad itu toko alat elektronik Pak Tom Lembong. Memang benar sih ya, iPad dan laptop MacBook itu memang bisa jadi alat tulis, bisa jadi. Tapi bisa juga untuk nonton drama Korea. Iya, itu loh. Bisa nonton Netflix atau bisa video call ya. Oh iya lupa aku Pak Tom. iPad dan laptop MacBook itu bisa juga untuk mabar ya, mabar Mobile Legends, mabar PUBG, atau main catur juga bisa main Roblox, atau main snack ular-ular gini gitu, kena ekornya. Atau Pak Tom Lembong sebenarnya ngapain sih bawa iPad sama laptop MacBook, atau mau jadi konten kreator bikin video dari dalam room tour gitu, room tour sel, atau ngapain, bingung aku. Kalau soal nulis pledoi ya kan Bapak dalam sel tulis tangan lah, masa pakai iPad sama laptop? Emang Bapak lagi liburan di tepi pantai di Bali ya kan, pakai iPad ya kan, main laptop. Bu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, perkara Sambo semua pledoinya tulis tangan. Pak Hasto Sekjen PDIP kemarin eksepsinya puluhan halaman juga tulis tangan. Latihlah tangan itu Pak Tom Lembong ya kan, dilatih gitu loh ya. Nah, ini juga sempat dikritisi sama netizen. Pak Tom bawa masuk alat elektronik ke ruang sidang. Katanya sih buat nulis pledoi, buat baca berkas kasus, dan sebagainya. Saya baru tahu nih, kalau alat elektronik itu sekarang masuk kategori alat tulis. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.